Salam RG, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Saya berdoa dan berharap semuanya dalam kondisi sehat semuanya. Nah, hari ini saya mau bagikan tentang dikasihi untuk mengasihi. Jadi ada sebuah poin, ada poin yang dimana kita bisa belajar dikasih untuk mengasihi. Jadi kita harus tahu dulu gimana kita dikasihi, baru kita bisa mengasihi. Nah, kalau berbicara kasih, nggak ada contoh lain, nggak ada hal yang kita bisa menjadi gambaran buat hidup kita kecuali adalah kasih Tuhan buat kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama baca di ayat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 21. Saya bacakan firman-Nya demikian. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan inilah kasih, Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, sebab kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah itu kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Nah, RG, kita bisa belajar sesuatu di sini. Tuhan sudah gamblang sekali. Kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau tidak ada pribadi yang mengasihi kehidupan kita. Makanya kita harus mengerti dulu bahwa ada satu pribadi. Kenapa Allah begitu inisiatif buat kita? Karena Dia mengasihi kita. Nah, contoh simpel dari Allah yang mengasihi kita, Dia kirimkan anak yang tunggal buat kita. Tujuannya cuma satu, pendamaian itu nyata. Dan tujuannya satu, Dia mau buktikan bahwa Dia mengasihi kita dengan Dia korbankan anak yang tunggal buat kehidupan kita. Nah, kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita dapat gambaran yang benar bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, Dia nggak tuntut kita, Dia mengasihi kita apa adanya, Dia mengasihi kita tanpa pamrih, Dia tulus, Dia lakukan itu, Dia korbankan itu. Maka yakin dan percaya, kalau gambaran itu benar dalam hidup kita, yakin dan percayalah bahwa kita akan bisa mengasihi orang yang di luar sana. Karena ada gambaran benar, kita dikasihi oleh Allah. Dan satu bukti dari Tuhan mengasihi kita, Dia kirimkan anaknya. Kita tahu waktu zamannya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, satu perintah yang kemudian si Hawa langgar itu, dan kemudian manusia diusir dari taman itu. Kemudian di perjanjian baru dikirimkan anak yang tunggal, dikirimkan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus buat pendamaian buat kita. Itu wujud di mana kasih itu, di mana kasih Allah begitu mengasihi akan dunia ini. Dari situlah kita tahu, karena ada kasih dari surga itu, karena dari kasih dari Allah itu, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Nah, satu hal kalau kita bisa belajar di sini, ada satu yang menurut saya ini begitu luar biasa di ayat 20 menjadi takaran yang keren banget untuk kita bisa belajar sama-sama untuk RG semuanya. Dia katakan seperti ini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, garis bawahi. Di sini katakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi bahasa gini, barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Jadi teman-teman RG semua, kita bisa belajar sesuatu. Kita nggak bisa hidup dengan berkata kita mengasihi Allah, tapi kita benci akan saudara kita. Kita nggak bisa. Makanya kenapa dari depan saya bagikan bahwa kita bisa, karena ada satu gambaran untuk kita bisa mengasihi Allah, maka kita juga bisa mengasihi orang lain. Nah, nggak ada kata lain bahwa kasih ini datangnya dari Tuhan. Dia yang punya inisiatif buat hidup kita. Dia yang punya inisiatif buat hidup kita. Takarannya sangat mudah. Kalau ada Allah di situ, ada kasih. Kalau ada kasih, engkau bisa mengasihi saudara-saudaramu. Sekalipun kau hari ini ngalami sesuatu yang berat, sekalipun hari ini kau mungkin ngalami luka, kau ngalami kecewa, kau mungkin katanya nggak bisa aku mengasihi dia, nggak bisa memberikan sesuatu buat orang lain, kau nggak bisa namanya mengampuni buat orang lain. Dan hari ini ada kabar baik untuk kita bisa belajar sama-sama. Ada gambaran yang benar. Ada gambaran yang benar bahwa ada pribadi, ada Allah yang mengasihi kehidupan kita. Waktu kita tahu gambaran itu, waktu kita mengerti ada Allah yang mengasihi kehidupan kita, maka kita akan bisa mengasihi orang di sekitar kita. Sekalipun dia menjengkelkan, sekalipun dia menyakitkan, sekalipun dia mengecewakan, kita akan berkata, aku mengasihimu. Karena ada satu gambaran pribadi yang mengasihi. Yaitu siapa? Allah kita. Dia kirimkan anaknya yang tunggal. Tujuannya cuma satu, dia pengen mengasihi. Kasih itu penuh. Dan salah satu ciri khas tentang kasih cuma satu. Salah satunya adalah dia memberikan sesuatu untuk orang yang dicintainya. Teman-teman RD, sekalipun hari ini engkau dikecewakan, sekalipun hari ini engkau merasa disakiti, sekalipun hari ini ada hati yang sakit hari ini, ada kabar baik buat kita semua, untuk kita bisa belajar mengasihi orang yang menyakiti kehidupan kita. Karena ada gambaran yang benar bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mengasihi. Nah, untuk mengasihi dunia ini. Nah, kalau kita bisa belajar sesuatu bahwa nggak ada hal yang luar biasa di mana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak dapat gambaran yang benar. Tuhan sudah berikan gambaran itu buat hidup kita. Nah, hari ini teman-teman RG semua, mari kita sama-sama belajar untuk hari ini kita dapatkan sesuatu bahwa kita bisa mengasihi orang lain karena ada gambaran benar dalam hidup kita. Kita penuh dengan kasih itu, maka kita akan bisa mengasihi orang lain. Dan kasih itu harus kita sebar ke banyak orang, karena kasih itu yang akan bisa menguatkan banyak orang. Kasih itu yang bisa menyembuhkan banyak orang. Kasih itu yang bisa membuat orang punya harapan lagi. Nah, RG hari ini tidak ada kata lain, biarlah kita hari ini mendapat gambaran yang benar pada pribadi yang mengasihi hidup kita, yaitu Tuhan. Dan yang kedua, kita RG, kita sudah dipulihkan, kita sudah penuh akan kasih itu. Ini waktunya kita mengasihi orang yang ada di sekeliling kita, sekalipun mereka menyakiti kita, sekalipun mereka membuat kita terluka, sekalipun mereka tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tapi mari hari ini ambil keputusan di mana kita mengasihi orang lain, karena dari situlah Allah ada kehidupan kita. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Allah, yakin dan percayalah bahwa hidupmu juga harus mengasihi saudaramu, sekalipun yang mereka lakukan tidak pantas untuk kita kasih. Tapi hari ini ambil keputusan yang baik, ambil keputusan yang tepat, adalah di mana engkau mengasihi orang lain. Satu ayat yang saya mau bagikan untuk kita sama-sama belajar di penutup hari ini adalah di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Hukum di mana Tuhan berkata bahwa hukum yang pertama, ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan poin yang kedua adalah apa? Hukum terutama dan yang pertama. Itulah hukum pertama dan yang terutama. Dan yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti
seperti dirimu sendiri. Kasihilah sama manusia. Gimana engkau perlakukan dirimu sendiri, kau perlakukan buat orang lain. Dimana engkau mengasihi dirimu sendiri, kau juga harus mengasihi dengan orang lain. Takarannya adalah dimana kita bisa mengasihi kita. Kalau kita mau perlakukan sesuatu yang baik, maka kita harus juga perlakukan orang lain dengan sesuatu yang baik. Kalau engkau mau dihormati, kau harus hormati dirimu sendiri, baru kau bisa hormati orang lain. Kau bisa mengasihi dirimu sendiri, baru kau akan bisa mengasihi orang lain. Tapi dasar dari semuanya itu tiada kata lain, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, teman-teman RC hari ini, izinkan Tuhan penuhi hidupmu dengan kasih. Izinkan kau dapat gambaran yang benar hari ini, bahwa Allah begitu mengasihimu. Tujuan dari Allah mengasihimu adalah di mana engkau bisa mengasihi orang lain. Karena kita masih hidup dengan banyak orang. Karena kita masih hidup dengan banyak sekali orang. Dan mereka butuh kasih. RC hari ini, engkau harus penuh dengan kasih yang dari Tuhan. Baru engkau akan bisa mengasihi orang lain. Terima kasih hari ini.